Recording in progress. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب في الشروق وفي الغروب نوره يهدي العصا ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب في الشروق وفي الغروب نوره يهدي العصا ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود عفوه خير وجود فارتجي دوما رضا ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود عفوه خير وجود فارتجي دوما رضا فارتجي دوما رضا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى ربنا الحي الرقيب يقبل العبد المنيب فهو رحمن مجيب للدعاء ومن دعاه ربنا الحي الرقيب يقبل العبد المنيب فهو رحمن مجيب للدعاء ومن دعاه ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود عفوه خير وجود فارتجي دوما رضا ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود عفوه خير وجود فارتجي دوما رضا فارتجي دوما رضا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى لا إله إلا الله لا إله إلا
الله لا إله إلا الله ما لنا رب سواه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحييكم جميعا بتحية الإسلام، تحية المبارك، تحية من أهل الجنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus salihah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Apa kabar ayah bunda dan sahabat-sahabat era sekalian? Semoga semuanya selalu sehat dalam naungan ridho dan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, malam ini kita jumpa lagi dalam seri webinar Teras PPA. Teras PPA itu adalah singkatan dari Temu Rasa Para Pencari Allah. Satu ada sharing, dua ada silaturahmi yang kita selenggarakan secara online menggunakan Zoom ya. Harapannya dengan kita selalu bertemu secara online ini bisa terus menguatkan ukhuwah kita. Kita menghadirkan para guru untuk memberikan tauziat Rabbani untuk kita untuk terus menguatkan hati-hati kita, meneguhkan hidayah dan mengukuhkan taufiknya di dalam diri-diri kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Baik, saya coba cek terlebih dahulu suara saya apakah jelas terdengar semuanya. Boleh respon di kolom chat yang ada ya. Kalau jelas dibilang jelas, kalau agak kurang jelas bilang agak kurang jelas. Alhamdulillah Bunda Fatimah jelas. Masya Allah. Bu Sumiati jelas. Ya, terima kasih banyak yang sudah pada respon, Masya Allah. Mudah-mudahan setiap antusiasnya di setiap webinar Teras PPA, mudah-mudahan Allah balas dengan seantusias itu juga Allah dalam mengabulkan hajat-hajat hidupnya. Amin ya rabbal alamin. Dan izin menitipkan lagi pesan sang guru ya, Masya Allah, bahwa salah satu keberkahan dari sebuah majelis ilmu secara online apa? Ya, saya selalu bilang nih, karena ini pesan guru yang saat ini fenomenanya lagi dapat banget bahwa saat ini berkah pandemi, wasilah pandemi kita jadi belajar bahwa menuntut ilmu itu tidak selamanya harus offline gitu ya. Kita juga ternyata bisa online, wasilah Zoom, wasilah aplikasi-aplikasi yang lain. Namun ada satu kondisi yang terjadi, apa itu? Semakin banyak kita belajar, namun ternyata perubahan dan prakteknya malah makin sulit, gitu ya. Kemudian sang guru saya itu pernah bilang bahwa jangan-jangan ada yang hilang. Setiap kali kita nuntut ilmu itu secara online itu jangan-jangan ada yang hilang. Katanya apa, Dad? Ya, biasanya kan al-ajru ala qadri masyak. Jadi sesungguhnya kadar hasil ataupun hidayah itu berbanding lurus dengan kadar perjuangan. Nah, kalau offline kan kita harus menyempatkan waktu yang banyak, melakukan perjalanan, menghabiskan bekal ya, tidak sedikit mengorbankan waktu, harta dan banyak hal gitu untuk offline, sehingga bisa jadi keberkahannya itu dari sana. Tapi kalau offline kan sekedar kita klik link langsung masuk aja gitu. Maka
kalau pengorbanannya makin sedikit, biasanya keberkahannya malah makin dikit, itu kata guru saya. Jangan-jangan begitu. Nah, terus bagaimana agar di majelis online pun kita bisa dapatkan keberkahannya? Salah satu caranya katanya adalah dengan memaksimalkan kehadiran. Ya. Nah, caranya gimana kalau gitu? Meng-on-kan cam alias kamera, ya. On-kan videonya. Nah, ini yang biasanya yang on-kan videonya, insya Allah makin berkah, gitu ya. Yang masih belum on cam biasanya akan segera on cam nih. Ya, kita tunggu yang pada on cam ya. Masya Allah. Siap, sambil izin menyapa dulu ya yang sudah pada hadir nih. Ada Bu Sumiati, Ratno Sumadi, ini selalu aktif nyimak, luar biasa ya. Ada Bu Faiza dari Surabaya, piye kabare Bunda? Mudah-mudahan sehat-sehat ya. Ya. Siap ya. Ada juga yang masih nyuci ya, karena seharian kerja, malamnya disempatkan waktu untuk mengurus pekerjaan yang lain. Masya Allah, luar biasa ya para bunda pejuang, tapi tidak menyurutkan niatnya untuk tetap terus belajar. Barakallah. Mudah-mudahan keberkahan juga ada di sana, gitu ya. Amin. Gitu ya. Ada Bu Suryana dari Sumut, Masya Allah ya. Bu Tia Aprianti ya, Bu Letin, ada Bu Mazida ya, Masya Allah, Bu Dadek ya, ada Ummu Ammar, banyak nih yang sudah open cam ya. Barakallah. Sambil kita cek-cek lagi dong di kolom chat yang ada, dari mana saja nih yang sudah hadir. Boleh kita cek-cek yang sudah hadir dari mana saja nih. Masya Allah. Masya Allah. Gorontalo, Majalengka, Malang, Sukabumi, Bulukumba ya. Makassar, Masya Allah. Bogor, Magetan, Garut, ya. Lampung, Purbalingga, Kisaran, Masya Allah, Kisaran, luar biasa Kisaran ya. Balikpapan, Batam ya, Sungai Penuh, Jambi, Barakallah Jambi, Bima, Masya Allah, Depok, Jawa Barat, dari seluruh Indonesia bagian timur sampai Indonesia bagian barat hadir semuanya, berkah gitu ya. Dan sebisa mungkin ketika kita pun meng-on-kan cam, dipastikan kondisi kita sudah rapi, sudah dipastikan sudah dalam kondisi yang siap gitu ya, paling minimal menutup aurat gitu ya, karena seyogianya kita bukan cuma sekedar on cam, tapi juga kita disaksikan oleh sahabat-sahabat keluarga kita di seluruh Indonesia gitu ya. Barakallah. Baik, kita juga ingin menyampaikan buat ayah bunda sekalian, sahabat-sahabat teras, untuk memastikan setiap kali ikut kajian teras, untuk memastikan mengisi absen ya. Link absennya ada di grup teras masing-masing ya. Alhamdulillah di sini sudah pada masuk grup teras ya. Alhamdulillah ya. Cung yang sudah masuk grup teras. Masya Allah. Masya Allah. Siap. Ibu-ibu multi talenta ya. Kalau bahasa kerennya apa nih? Multitasking. Nah, nanti akan dibahas sama Bunda Ambar nih malam ini, akan seperti apa ya gitu ya. Insyaallah ya. Sudah tapi belum absen, siap. Yang penting sudah masuk. Yang belum masuk grup segera hubungi ya. Ini teras 208 ya. Berarti grup teras itu udah banyak banget ya. Udah ratusan grup nih. Ya, barakallah. Pastikan udah masuk di grup teras ya. Kalau belum masuk di grup teras nanti hubungi admin teras. Pastikan kita udah masuk gitu ya. Barakallah. Nanti update-update-nya dari sana. Karena siapa yang aktif ngisi absen nanti akan ada hadiah-hadiah yang kita siapkan gitu ya. Baik, kita nggak akan lama-lama karena malam ini saya tidak sendirian tentunya. Berkah malam ini kita akan dibersamai salah seorang guru yang luar biasa ya. Salah satu trainer PPA for Kids ya, juga trainer parenting gitu ya, di kalangan para bunda-bunda yang luar biasa. Dan spesial malam ini kita akan membahas satu tema yang belakangan ini jadi satu hal yang sangat-sangat viral gitu ya. Kenapa sangat viral? Karena akibat dari luka dan trauma yang didapatkan oleh generasi-generasi kita hari ini di masa yang lalu, sehingga hari ini mereka menampakkan segala macam sikap dan juga
perbuatan-perbuatan dampak daripada luka dan trauma gitu ya. Kemarin saya juga barusan selesai ya mengisi Parenthood gitu ya Ahad kemarin, dan salah satu tema yang kita bahas juga tentang bencana pengasuhan, malpraktik, termasuk ada hutang pengasuhan dan juga luka pengasuhan itu kalau kita dalemin dahsyat banget. Termasuk kita hari ini bergeser tauhid kita hari ini itu karena peran penting dan kontribusi penting dari pengasuhan. Jangan sampai ini terjadi lagi ke generasi setelah kita. Dan spesial malam ini kita akan bahas tentang bagaimana bukan cuma sekedar mengetahui luka pengasuhan itu, tapi kita memulihkan luka dan trauma ya. Dan ini tinjauannya dari neuroscience ya. Baik, kita akan lama-lama, kita akan segera sapa guru kita malam ini adalah Bunda Ambar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Yawan. Masya Allah. Spesial berkah malam ini, bisa perdana saya ketemu secara Bunda Ambar ya. Namanya sudah terkenal di bumi dan di langit nih. Udah Masya Allah. seringkali dibicarakan ya, seringkali dibicarakan. Namun ketemuannya offline belum pernah. Iya, ya, mudah-mudahan insya Allah. Online nih, tapi terasa udah sangat dekat ya, karena mungkin bergelut ya, dan juga dalam dunia pengasuhan nih bareng-bareng memberikan sedikit yang kami pahami dan berkontribusi dalam membangun keluarga-keluarga bertauhid di Indonesia gitu ya. Monggo Bun, monggo boleh disapa dulu, udah 243 partisipan yang sudah hadir. Monggo disapa dulu Bunda. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan semua. Assalamualaikum. Insyaallah, alhamdulillah ya, malam ini kita bisa silaturahim lewat layar kaca. Meskipun masih jauh dari pandangan mata, insyaallah di hati selalu dekat di doa Kak Yawan ya. Insyaallah. Amin, amin, Masya Allah. Gimana nih bunda-bunda di sini? Ayah bunda ya, karena ada ayah juga ya. Insyaallah mudah-mudahan hari ini kita belajar bareng ya Kak Yawan. Saya juga sering belajar banyak banget nih dari Kak Yawan nih di soal pengasuhan ini, Masya Allah luar biasa. Karena memang salah satu tadi Kak Yawan bilang bahwa dampak tauhidnya bergeser juga ternyata salah satunya dari luka pengasuhan ya Kak ya. Betul, Masya Allah. Dan sekarang kita jangan sampai kita punya dosa jariah ke anak-anak kita gara-gara kita melukai anak-anak kita, akhirnya mereka tauhidnya bergeser, Masya Allah, jangan sampai. Nah ini baru pembukaan aja dari Bunda Ambar, ini udah dalam nih. Jangan sampai kita mewariskan jariah dosa karena kita salah mengasuh, tapi kita nggak, yang bahayanya udah salah mengasuh mewariskan dosa jariah dan nggak sadar. Yang lebih bahaya juga udah ada yang sadar tapi nganggap enteng gitu ya. Nah itu udah. Yang bahayanya Bun, kalau udah ditagi anak dalam bentuk perilaku yang membuat orang tua makin gelisah dan pusing di usia dewasanya, baru tuh sadar. Masya Allah. Ternyata gitu. Jangan sampai. Tapi insya Allah lah, kalau kata Bunda Ambar mah tidak ada yang terlambat. Selama kita masih bernafas, selama Allah masih kasih umur, insya Allah masih ada peluang untuk berikhtiar membasuhnya, kalau bahasanya memulihkannya, insya Allah. Insya Allah, ya Allah ya Rabb. Baik, berkah nih malam ini bareng Bunda Ambar. Pastikan yang bunda-bunda boleh ajak suaminya lah dikit ya. Boleh. Ayah atau sayangku, suamiku tercinta, bolehkah kita ikut bareng-bareng malam ini gitu ya. Atau yang suami-suami boleh ajak istrinya. Tapi yang jomblo-jomblo juga halal lah malam ini. Biar buat bekal siap. Iya, buat bekal gitu. Justru itu malah sekarang menyarankan kalau bagusnya sebelum nikah sudah ada ilmunya gitu ya. Betul. Biar lebih dahsyat. Siap. Ini juga pengen belajar nih malam ini spesial bareng Bunda Ambar ya. Karena video Bunda Ambar tuh seringkali video inspirasinya itu selalu menginspirasi. Spesial malam ini kita langsung belajar langsung nih ya. Nyampe juga ke sana ya Kak. Nyampe dong. Siap. Bismillah, kita nggak akan lama-lama, kita akan segera mulai tentunya ya Bunda. Bismillahirrahmanirrahim, kita saksikan terlebih dahulu video berikut ini.
Baik, webinar Teras PPA, program persembahan dari PPA Institute, program ini hadir menemani kita untuk jadi wasilah untuk mengukuhkan hidayah dan taufiknya. Bismillah, spesial malam ini bersama guru kita semuanya, Bunda Ambar, dengan tema memulihkan luka dan trauma, tinjauan dari neuroscience. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah, taufiknya dan pemahaman yang utuh. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afaw wal ghina. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Bismillah, Bunda Ambar, kita persilakan, falyatafaddal mashkur. Nah, baik, terima kasih karyawan. Izin saya share screen dulu ya. Oh, ini. Oke. Oke, sudah keluar gambarnya karyawan? Alhamdulillah, sudah Bun, jelas, mantap. Oke, alhamdulillah. Suara saya cukup, Kak? Nggak terlalu kecil? Cukup Bun, mantap. Suaranya cukup ya, alhamdulillah. Baik sahabat-sahabat, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum mulai kita doa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wa may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk, kita doa bareng-bareng dalam hati. Kita siapkan hati dan pikiran. Insya Allah ya, ayah bunda semua, kita di sini sama-sama tujuannya kita luruskan lagi niatnya. Insya Allah kita di sini kita mencari ilmu, kita menjemput hidayahnya Allah. Kita hadir di sini insya Allah karena Allah. Kalau ada yang niatnya masih belum karena Allah, kita geser bareng-bareng sekarang sebelum kita mulai. Mudah-mudahan kalau niatnya sudah lurus, sudah baik, sudah benar, Allah pun ridho, Allah hujamkan pemahaman dan taufik dan hidayah kepada kita semua dan ilmunya berkah buat semua. Amin. Amin. Ya, ayah bunda, saya izin share di sini tema kita malam ini memulihkan luka dan trauma. Nah, kenapa sih harus luka dan trauma ini dibahas gitu ya? Karena akhir-akhir ini gitu ya banyak sekali kisah manusia, bukan hanya seorang ibu gitu ya, yang melakukan hal-hal yang di luar kebiasaan gitu ya, hal-hal yang kok bisa sih melakukan itu gitu ya. Jadi terakhir kemarin ada ibu yang sampai dia depresi sampai membunuh anaknya gitu ya. Sepintas mungkin kalau netizen itu komentarnya, kok seorang itu bisa sampai kayak gitu ya, kok tega gitu, di mana perasaannya gitu. Nah, begitu banyak penghakiman dari masyarakat gitu ya, bahwa seorang ibu yang melakukan hal seperti itu karena tidak punya iman katanya, insya Allah. Padahal kalau kita selami lebih dalam lagi, kita tidak tahu apa yang ada di dalam dirinya, apa yang dia rasakan, apa yang dia alami gitu di masa lalunya. Mungkin dari masa kecilnya atau mungkin dalam pernikahannya dia memiliki luka atau trauma yang orang lain nggak tahu gitu. Sedalam apa sayatan lukanya sampai dia bisa berbuat seperti itu. Kebanyakan dari kita kan hanya ngejudge dilihat dari luarnya aja gitu ya. Jadi Masya Allah, padahal kita nggak tahu dalamnya seperti apa sampai dia bisa berbuat seperti itu. Nah, insya Allah malam ini kita akan meninjau dari sudut pandang neuroscience. Neuroscience itu jadi ilmu pengetahuan tentang sel saraf manusia. Jadi bagaimana sih fitrahnya cara kerja otak manusia dalam ketika dia bahagia, ketika dia senang, ketika dia luka atau trauma, itu apa yang terjadi sih di otak kita gitu ya. Jadi mohon izin di sini saya sharing sedikit ya, dan kita belajar bareng-bareng biar kita bisa belajar buat pulih bareng-bareng insya Allah ya. Nah, ini di sini kita bisa lihat gambar orang yang sedang menghapus di gambar otak ya. Apakah mungkin memulihkan luka dan trauma itu semudah menghapus ini gitu ya? Kalau misalkan melupakan masalah gitu tinggal dihapus saja, enak banget kayaknya ya. Trauma masa lalu gitu ya, kejadian-kejadian yang menyakitkan, itu tinggal hapus saja mungkin enak ya. Tapi apakah semudah itu? Ya, nah bismillah kita mulai ya. Luka itu sebetulnya untuk di bahasa medis itu sesuatu yang sobek. Kalau di tangan misalnya tergores gitu ya. Nah, itu luka gitu.
Tapi kalau untuk luka batin atau luka hati, apakah berarti hatinya robek gitu ya? Kan ngeri ya kalau hatinya sampai robek, itu harus dioperasi sama dokter kalau gitu. Ya, jadi yang akan pertama coba kita bahas ini luka hati. Sebenarnya luka hati itu apa sih gitu ya? Luka hati ini hanya gambaran ya. Nah, gambaran yang melukiskan tentang memori pikiran dan perasaan yang tidak dapat dikendalikan. Jadi misalnya kalau kita ngerasa sedih banget, rasa lagi marah banget, lagi kesel banget, itu kan di luar kendali kita. Jadi emosi itu kadang kita nggak bisa mengendalikan emosi yang hadir ya. Jadi kapan kita pengen marah, tiba-tiba pengen marah banget, nah itulah gambaran kalau kita sedang terluka hatinya. Nah, karena dosisnya terlalu gitu ya, atau berlebihan, jadi ada dampak. Apa dampaknya? Dampak pada perilaku kesehatan fisik dan mental. Jadi kalau dalam hati kita, dalam batin kita ada yang luka, biasanya namanya psikosomatis tuh. Dari psikis dampaknya ke fisik. Begitu juga sebaliknya. Fisik dengan mental itu saling terkait, saling mempengaruhi. Ya. Nah, ini kita lihat gambar hewan yang lagi ngerasa sakit gitu ya, kebayang ya. Atau mungkin ini gambaran batin kita semua ya Bunda, yang mungkin dulunya punya trauma, punya sakit, punya kesedihan yang mungkin udah bertahun-tahun kita nggak berani ngintip gitu ya. Ada luka tapi nggak berani ditemui gitu. Ada luka tapi nggak mau disembuhkan. Ya udah tutup mata aja seolah-olah nggak tahu. Gitu ya. Nah, ini rasanya luka hati itu seperti apa sih? Nih ada beberapa contoh. Itu ada sedih, cemas, ya, ada khawatir, ada takut, ada marah, ada kesepian, bahkan sampai depresi. Nah, kalau depresi itu biasanya pikirannya itu hanya pengen mati. Pokoknya tiap ada masalah dikit ingin mengakhiri hidup. Kalau ada masalah sedikit ingin misalnya membenturkan kepala atau menyakiti tangan kita gitu ya, self harm, cutting. Jadi ngegores tangan pakai silet kah, pakai cutter kah gitu ya. Dan ini banyak sekali kejadiannya. Di sekolah-sekolah usia SMA itu, kalau saya periksa gitu, saya kan mengajar juga di SMA. Itu kadang siswa-siswa yang pakai baju tangan panjang itu, kalau misalnya nggak sengaja saya lihat gitu ya, ketika konseling, ketika saya buka tangannya di sini itu banyak sekali ya goresan-goresan yang entah apa gitu ya. Ketika ditanya, beberapa di antara mereka atau banyaknya alasannya karena puas aja kalau sudah menyakiti. Nah, itu salah satu bentuk depresi. Bayangkan ayah bunda kalau anak-anak kita hidup di generasi yang seperti ini. Mudah sekali putus asa. Dan sekarang malah bergeser lagi naik, bukan anak SMA tuh yang self harm gitu, bahkan anak SMP udah self harm gitu ya, menyakiti dirinya sendiri. Bahkan ada kejadian beberapa bulan lalu, ada siswa yang merasa mulai putus asa gitu ya. Jadi orang tuanya ya korban broken home gitu ya. Dia sampai bilang ke saya, Bu, saya itu kemarin sampai nyari obat bunuh diri, nyari cyanida online. Dia sudah searching, beli cyanida di mana caranya. Bayangkan, anak SMA yang usianya sekitar 16-17 tahun, sudah kepikiran untuk ingin mati. Ngeri ya, berarti lukanya itu sudah begitu dalam sampai dia ingin mengakhiri hidupnya. Dia udah nyari cyanida online, biar gimana caranya mati itu caranya enak gitu, nggak sakit. Astagfirullah. Ya. Nah, kalau kita luka di hati itu, biasanya kita ada dampaknya ke fisik kita. Salah satu dampaknya bisa sesak, gitu ya. Kalau kita lagi kesel, marah kan suka sesak ya. Ambil nafas pendek-pendek, cepet, gitu ya. Itu udah mulai pengaruh tuh ke psikis kita. Atau juga sakit perut, tiba-tiba mules, itu kan berarti ada pengaruh sesuatu di pikirannya yang mengganggu, kekhawatiran kah, kecemasan kah, gitu ya. Atau juga bibir kering. Nah, bibir kering juga ternyata salah satu
pertanda kalau kita ada, kecuali ketika sedang saum ya, beda berkeringat ya, atau lemas. Nah ini salah satu yang pertanda kalau kita punya, Bun kalau saya hilang semangat ya, mungkin bisa jadi punya luka yang sangat mendalam dan kita nggak mau mengobatin dan nggak mau pengen sembuh gitu. Akhirnya ya begitu. Ya. Nah ini di otak kita banyak sekali memori. Kita sebut saja sekarang setiap peristiwa, setiap kejadian itu kita sebut sebagai memori. Apapun kejadian, misalnya tadi saya jalan, atau kejadian tadi saya pakai kerudung, itu kita sebut dengan memori. Jadi setiap kejadian dan setiap peristiwa kita sepakati namanya memori ya, ayah bunda ya. Nah jadi di otak-otak kita ini banyak sekali memori-memori. Sel-sel otak di kepala kita ini menurut para ahli disebutkan ada kurang lebih sekitar 10 miliar sel syaraf. Itu banyak banget jumlahnya, 10 miliar sel saraf tuh banyak sekali gitu ya. Ada yang bilang 8 miliar, ada yang bilang 9 miliar, tapi saya biasanya 10 miliar aja yang gampang gitu ya, biar inget. Nah, setiap kejadian ini masuk ke dalam sel otak kita. Setiap hari yang memori yang menyenangkan, memori yang menyedihkan, itu masuk ke otak kita. Nah, memori ini dimulai dari semenjak kita di dalam rahim. Jadi ketika kita di dalam perut ibu kita sudah mulai punya memori. Kalau ibu kita merasakan bahagia, kita juga ikut bahagia. Ketika ibu kita merasakan kesedihan, kita juga ikut merasakan kesedihan. Sudah mulai punya memori. Ya, karena sel saraf ibu kita dengan sel saraf kita yang masih janin itu sudah terbentuk dan sudah terhubung. Jadi nyambung. Koneksinya antara ibu dan anak itu sudah mulai terjalin dari mulai rahim. Ya. Jadi kalau ibu kita ngerasa kesel, bete, marah ketika mengandung, memang kita juga ikut merasakan itu. Itu yang disebut dengan luka janin, nanti mungkin kalau peristiwanya kurang menyenangkan gitu ya. Nah, dilanjutkan di masa kanak-kanak. Ketika dari dalam rahim dan masa kanak-kanak punya banyak peristiwa kejadian, punya banyak memori. Nah, yang biasa kita sebut dengan inner child. Ya, sering mungkin kita dengar ya tentang inner child gitu ya. Inner child ini semua memori yang dimulai dari dalam rahim sampai masa kanak-kanak. Mau memori yang menyenangkan kah, mau yang memori kurang menyenangkan. Ya. Selama ini kan kita pahamnya inner child itu sesuatu yang memori buruk aja ya. Padahal bukan. Inner child itu semua memori dimulai dari masa dalam rahim, dalam kandungan hingga masih anak-anak sampai dia balik. Ya. Nah, selanjutnya setelah balik, kita mengalami banyak kejadian peristiwa di remaja. Misalkan ketika remaja kita apakah mungkin pernah jadi korban pelecehan seksual kah? Ataukah pernah mengalami bullying kah? Atau pernah mengalami kekerasan verbal oleh orang tua? Atau apapun lah. Gitu ya. Itu menjadi memori gitu ya. Dan hingga dewasa sampai sekarang. Dan mungkin bagi ayah bunda yang sudah menikah, ada juga memori pernikahan. Gimana ya bunda memori pernikahannya? Ya, sampai sekarang. Nah, jadi kejadian dari mulai dalam rahim sampai saat ini, ya, ini kita sepakati sebagai memori yang ada di dalam otak kita. Ya, indah bunda, masya Allah, amin. Nah, sekarang kita mulai bahas inner child. Ya, inner child itu seperti yang saya bilang tadi, bahwa inner child itu bukan hanya sesuatu yang buruk aja atau yang tidak baik atau yang nggak enak aja. Kejadian ketika dimulai di dalam rahim, itu sel saraf ibu dengan sel saraf kita, yang janin ini sudah terhubung. Ataupun nih kita, ibu-ibu yang lagi hamil nih sekarang misalnya. Kalau bunda lagi ngerasain kesel, sedih, bete, itu janin juga bisa ngerasain. Karena apa? Kan sel sarafnya sudah nyambung. Sel otaknya sudah nyambung. Apa yang ibu dengar, apa yang ibu lihat, anak juga bisa merasakan. Ketika ibu mendengar kekerasan dari ayahnya, dari suaminya misalnya, itu si bayi dalam rahim juga bisa mendengar. Karena apa? Pendengaran itu sudah berfungsi di dalam rahim. Jadi itulah kenapa kalau ibu hamil itu diupayakan jangan sampai banyak stres gitu kan. Karena apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, apa yang dirasakan itu nyampe ke janin. Ya.
Lalu dia menjadi bayi, ya, tumbuh menjadi bayi. Dia bayi dikasih minum ASI, gitu ya. Selama ini coba Bunda yang pernah memberi ASI kepada anaknya, kira-kira meninggalkan memori apa ketika memberi ASI? Apakah Bunda waktu itu ngasih ASI dengan sepenuh kasih sayang, menatap bayi kita dengan sepenuh cinta, atau tangan kirinya menggendong bayi, tangan kanannya kita pegang handphone? Yang mana, Bun? Ya, ketika kita gendong bayi, waktu itu masih menyusui gitu ya, kebanyakan dari kita, bunda-bunda itu, dia memang menggendong bayinya, memeluk bayinya, tapi tangan kanannya megang handphone. Entah itu scrolling sosmed kah, entah itu main game kah. Karena kan memang tidak dipungkiri, ketika fase menyusui itu fase yang berat. Masya Allah, selama 2 tahun ya, kita menyusui itu fase yang mak-mak lah yang tahu yang rasanya gimana beratnya menyusui. Apalagi bangun tengah malam gitu ya. Mata masih ngantuk, udah capek banget seharian, tiba-tiba bayi nangis, gak berhenti-berhenti, posisi gini salah gitu salah, akhirnya rentan stres kan kita sebagai perempuan, apalagi ibu baru, gitu ya. Apalagi misalnya ketika menyusui tengah malam, suaminya gak bangun, tidurnya ngerek banget. Ini anaknya nangis kenceng gitu kok gak bangun-bangun ya bapaknya. Kita sebagai ibunya ya Allah, merasa berjuang sendirian. Ada gak Bun yang kayak gitu? Ya. Jadi jangan sampai ketika kita kesel sama pasangan, akhirnya anak kita yang jadi korban. Gara-gara kamu nih Bunda kurang tidur. Akhirnya hatinya merutuk gitu ya. Insya Allah. Ya, nah selanjutnya ketika masa kanak-kanak. Apakah ketika masa kanak-kanaknya dia dilewati dengan baik, dengan senang, atau misalnya dia juga punya luka pengasuhan, sering dicubit ibunya kah? Atau dipukul ayahnya kah? Atau dikatai kata-kata kasar, dibentak, gitu ya, atau full dengan senyuman, dengan pelukan, penuh kasih sayang, kesabaran. Nah ini sangat mempengaruhi. Nah batasnya adalah sampai dia balik. Jadi ketika inner child itu batasnya sampai balik disebut inner child. Memori-memori segala macam yang menyenangkan dan menyedihkan itu memori inner child. Nah, kalau selama pengasuhan masa kecilnya itu ada luka yang kita sebut dengan luka pengasuhan masa lalu, anaknya dibentak kah, dicubit kah, atau dipukul, atau dipelototin misalnya, diam kamu diam gitu ya. Itu kan buat anak tuh, aduh gimana gitu ya. Seorang anak kecil yang nggak punya dosa apa-apa gitu, kita pelototin, kita marahin, coba kita bentak, kita teriaki di telinganya. Berapa kali coba kita memaki dia atas kesalahan-kesalahan kecil yang sebenarnya tidak fatal. Itulah luka pengasuhan masa lalu yang disebut dengan wounded inner child. Nah, jadi luka pengasuhan masa lalu. Jadi bayangkan sudah berapa luka yang kita torehkan kepada anak-anak kita, ayah bunda. Apakah kita sudah memberikan memori yang baik di inner child anak? Memori yang menyenangkan di inner child anak, atau jangan-jangan selama ini 95%-nya kita sudah menyuplai wounded inner child sama anak kita. Berapa kali ketika anak nangis kita teriaki, diam kamu diam, bunda pusing dengarnya. Padahal anak lagi mengekspresikan kesedihannya, tapi kita tuntut buat diam. Kalau dia masih nggak diam dengan teriakan, tangan kita main cubit, main pukul, yang penting dia diam. Ya, jangan-jangan perusak terbesar bagi anak kita bukan orang lain, bukan lingkungan, bukan video porno, bukan narkoba. Jangan-jangan perusak terhebat itu kita, orang tuanya. Astagfirullahaladzim. Dengan alasan saya juga dulu punya luka inner child dari ayah bunda saya. Terus merasa kita membenarkan diri, kita menyalahkan mereka dengan membolehkan berlaku yang sama ke anak kita gitu ya. Kita nyalain orang tua terus, bahwa ini juga warisan pengasuhan dari orang tua saya. Jadi wajar dong kalau saya gitu ke anak. Sering gak kita kayak gitu, menyalahkan diri dan menyalahkan orang tua. Bahwa saya benar kok jadi orang tua kayak gitu. Astagfirullahaladzim. Ya. Nah, ini sel saraf di otak kita
Jadi sel saraf di otak kita itu yang tadi 10 miliar itu, ini kalau di mikroskopkan kecil ya, bagian terkecil itu ada yang disebut dengan sinaps, ujung-ujung sel saraf. Jadi ujung-ujung sel saraf itu tidak nyambung ya, Ayah Bunda. Jadi ada jarak sedikit gitu ya. Nah, ketika ada informasi masuk, taruhlah di sini informasi masuk dari mata misalnya, yang kita lihat atau yang kita dengar, itu kan diteruskan ke otak. Nah, di otak ini diteruskan lagi ke sel-sel saraf yang ada di otak. Nah, informasi yang masuk dari sini misalnya nih, untuk dia pindah ke sini, itu dia tidak menempel. Tapi ada zat kimia yang keluar, itu ada listriknya. Ya, mengandung listrik. Disebut dengan neurotransmitter. Nah, inilah yang menyambungkan informasi dari misalnya saya melihat Kak Yawan pakai peci hitam. Oh, saya mempersepsikan, oh itu peci hitam. Yang saya lihat dari mata diteruskan ke otak. Nah, itu informasi nyambung tuh satu di otak. Oh, Kak Yawan pakai peci hitam. Ini neurotransmitter namanya. Neurotransmitter ini dia mengandung listrik. Kalau dia memorinya masih tipis atau baru satu kali proses melewati informasi itu, dia masih tipis sambungannya. Tapi kalau diulang-ulang, itu lama-lama neurotransmitternya semakin banyak dan sambungannya semakin tebal. Neurotransmitter ini banyak macamnya. Ya, ada lebih 100 jenis neurotransmitter. Jadi kalau memorinya yang menyenangkan atau yang membuat emosi positif, itu neurotransmitter yang dihasilkan adalah neurotransmitter positif. Nah, tapi kalau memorinya yang tercipta itu memori yang tidak menyenangkan atau yang bikin sedih, bikin sakit, bikin luka, itu namanya neurotransmitter negatif. Ya, itu banyak sekali jenisnya. Nah, sambungan yang sudah terhubung, si neurotransmitter ini, itu tidak bisa hilang. Jadi kalau satu kali sambungan sudah terhubung, tidak bisa hilang. Jadi kalau kita sekali membentak anak, itu sambungannya nggak bisa hilang, Bunda. Sekali kita memaki anak, meneriaki anak, itu sambungannya tidak bisa hilang. Khusus untuk memori-memori yang membuat anak shock atau kaget, itu, karena ini ada aliran listriknya kan, itu voltasenya yang harusnya misalnya 10 voltase, kalau kita ngebentak anak itu voltasenya bisa jadi 100 voltase. Akhirnya kejutan listriknya terlalu besar, dan itu bisa menyebabkan selnya itu hangus, gosong, rusak. Jadi sekali kita meneriaki membentak anak, dasarnya, nah itu langsung ada korsleting. Jadi ketika kita bilang, dia mah otaknya udah korslet, ya memang korslet, karena memang sel saraf kita mengandung listrik. Sekarang coba bayangkan kita sudah berapa kali ngebentak anak. Sudah berapa sel saraf yang kita rusak akibat tulisan kita. Setelah. Nah, gimana caranya si sambungan yang sudah terhubung itu, yang sudah terjadi itu, ya, memperbaikinya bagaimana? Ya, seharusnya dengan proses healing. Yang terjadi di proses healing adalah, jadi ketika dua sel saraf ini nyambung, tadi kan kalau semakin peristiwa itu diulang-ulang, itu sambungannya semakin tebal. Ibarat kita naik sepeda. Pertama kali naik sepeda, itu kita masih sering jatuh. Itu sambungannya masih tipis. Tapi ketika dia seminggu, 2 minggu berlatih terus sepeda, bahkan 2 bulan, 3 bulan, dia sudah makin jago main sepedanya, udah nggak usah mikir lagi, itu sambungannya udah tebal, udah kuat. Nah, semakin kuat sambungannya, itu semakin sulit untuk dilepaskan. Karena si neurotransmitter ini kayak lem, ibaratnya kayak lem. Kalau sambungannya tipis, memorinya hanya sedikit, itu kayak lem kanji mungkin lah ya, lengketnya. Tapi kalau udah tebal, atau apalagi memori yang menyakitkan, misalnya sampai dipukulin orang tuanya sampai babak belur, itu kan memorinya udah memori pahit banget gitu ya. Itu rekatan neurotransmitternya udah kayak lem Korea mungkin ya, udah rapat banget. Jadi bukan lem kanji lagi. Nah, inilah yang disebut dengan trauma pada pandangan neuroscience. Jadi ketika sel saraf itu nempel banget, udah kayak lem Korea. Di neurotransmitternya saking banyaknya dan saking kagetnya, kejutan listriknya terlalu banyak, terlalu besar. Akhirnya trauma dia, si sel sarafnya. Inilah yang terjadi proses trauma.
dari tinjauan neuroscience. Kalau sudah erat, rekat, melekat, kalau dilepas bisa nggak? Bisa aja. Ibarat kita amplop yang sudah direkat, kita buka lagi, bisa dibuka, tapi yang nempel-nempelnya itu masih ada. Jadi bekasnya nggak akan hilang. Jadi kalau anak sudah pernah mengalami trauma sama suara orang tuanya, yang sering meneriaki di telinganya, itu bisa jadi kenapa anak kok susah nurut sih? Kok anak disuruh ini itu susah sih, disuruh sholat susah, disuruh ngaji susah. Ya karena mungkin suara kita ini di memori sel saraf anak kita itu sudah di blacklist. Di alam bawah sadarnya suara kita itu udah suara yang tidak nyaman. Suara bunda itu bisanya cuma neriakin, cuma bisanya marahin, cuma bisanya nyalahin. Jadi suara kita tuh udah mental aja langsung. Banyak yang pernah dengar nggak ya bunda? Dia itu udah nggak bisa dibilangin sama orang tuanya, harus orang lain yang ngomong. Pernah ya ayah bunda dengar kayak gitu ya? Jadi seolah-olah kalau orang tuanya ngomong tuh udah nggak mempan lagi, udah susah dibilangin. Harus orang lain yang ngomong. Kenapa kayak gitu? Karena ini yang terjadi di otak anak kita. Suara kita sudah di blacklist di alam bawah sadarnya. Jadi suara kita udah susah lagi buat masuk ke sel sarafnya. Karena udah trauma, udah merekat erat susah. Ya. Bahasa cinta yang hilang ya. Jadi mau semanis atau sebagus apapun nasihat kita sama anak, kalau udah di blacklist sama anak suara kita, itu means nothing, gak ada artinya apa-apa. Nasihat sekeren apapun, kalau otaknya sudah trauma, sel sarafnya sudah trauma, itu susah. Makanya kalau sudah ada kasus luka atau trauma gini, kita perlu proses bantuan dengan healing. Ya. Nah, kita lanjut dulu nih. Nah, ini limbic system. Limbic system itu atau sistem emosi ini sebetulnya inti di otak kita. Ya, kita lihat. Ini yang merah ini, amigdala namanya. Nah, jadi kita tuh punya memori menyenangkan, punya memori menyedihkan. Jadi ternyata untuk memori yang menyedihkan, amigdala letaknya bentar, ada 2. Dia kecil, dia bagian dari otak emosi. Ada 2 di tempat otak kiri dan kanan. Ya, kalau letaknya itu sekitar di sini nih, di alis ini, depan alis ini. Bukan di balik tengkoraknya tapi agak ke dalam gitu ya, kalau kita tembus ke belakang gitu ya, sama di pinggir telinga nih, depan telinga sini. Nah, pertemuan 2 titik antara telinga dengan ini di atas alis ini, pertemuan 2 titiknya, nah di situ amigdala letaknya. Nah, amigdala ini apa? Ternyata Allah mengalokasikan tempat khusus di otak kita untuk menyimpan kesedihan, kecemasan, kekhawatiran, ketakutan. Itu Allah alokasikan di situ khusus. Kecil. Ada tempatnya, tapi di 2 tempat. Masya Allah, ternyata Allah mengalokasikan khusus. Kalau kita sedih tuh otak yang aktif tuh otak ini, amigdala ini. Kalau kita sedih, stres, marah, kesel gitu ya, kita bisa untuk refleksinya gitu ya, kita bisa pijit dikit ini ya. Kalau kita lagi pusing nih, kita enak ya pijit sini ya, aduh enak banget. Udah gitu di sini sambil baca istighfar, sambil disolawatin gitu. Masya Allah, itu enak banget. Ya, jadi biar mengatur, biar si memori sedihnya itu tersimpan apik lagi di amigdala. Jangan sampai terguncang, goyang-goyang, tumpah kemana-mana. Karena kalau sampai buyar kemana-mana, apalagi tidak terkontrol, itu yang bahaya. Ya, kita bisa sambil istighfar, dipijit gitu ya. Bayangin tembus ya pijitan kita ke dalam, itu enak banget. Nah ini prefrontal cortex. Kalau tadi di amigdala itu tempatnya memori kesedihan, nah prefrontal cortex ini adalah tempatnya memori-memori yang menyenangkan, yang membahagiakan. Juga tempat-tempatnya ilmu pengetahuan, juga tempat-tempatnya pemahaman. Kalau dalam Islam ini disebut dengan akal. Nah, jadi akal kita itu di sini letaknya di depan, bagian prefrontal cortex. Kalau misalnya tadi si amigdala ini merasakan kesedihan, ketakutan, atau kemarahan, nah ini dinetralisirnya sama si prefrontal cortex ini atau disingkat PFC. Tempatnya ilmu pengetahuan 1 + 1 sama dengan 2 itu di sini. Tempatnya hafalan, murojaah, pemahaman-pemahaman ilmu agama itu di sini di PFC.
Ya, jadi ketika kita merasa luka, merasa marah, merasa sedih di amigdala itu tadi, kadang kita sering bilang ini, pernah nggak? Aku bisa sih maafin dia, tapi jangan harap aku bisa lupa, gitu ya. Sering nggak, Bun, kita bilang kayak gitu? Iya sih udah aku maafin, tapi jangan harap seumur hidup aku akan ingat, gitu ya. Nah, memaafkan yes katanya. Tapi melupakan no. Menurut ayah bunda ini benar nggak? Coba boleh dibantu di kolom chat. Kita ini bisa memaafkan tapi nggak bisa melupakan. Betul nggak sih sebetulnya konsep ini? Menurut ayah bunda. Benar bun, betul. Tidak. Betul, benar. Ada yang jawab tidak ya? Ya bun, memaafkan dan melupakan beda penerapan. Ya betul. Ya, jadi memang betul. Tidak tahu. Ya, jadi memang otak kita itu bisa memaafkan, ya, tapi nggak bisa melupakan. Karena memang memori yang sudah terjalin tadi itu tidak bisa sambungan yang sudah terjalin tidak bisa dihilangkan, ya. Jadi ketika kita sudah memaafkan tapi belum melupakan, ya memang begitu kejadiannya. Emang udah benar seperti itu. Jadi kita memang tidak akan pernah melupakan. Kalau proses melupakan itu nanti proses cedera otak yang disebut dengan amnesia. Kalau melupakan itu ya, itu banyak memori yang terlupakan, keskip gitu ya. Tapi kalau di proses healing ini kita sudah memaafkan, walaupun belum lupa, tapi nanti rasanya yang berbeda. Kalau misalnya kita belum memaafkan, itu ketika kita mengingat kejadian lama yang bikin kita ke-trigger gitu ya, misalnya kenangan masa lalu yang buruk, itu kita masih gemuruh banget rasanya, masih geter, masih deg-degan, masih takut, masih cemas. Coba misalkan kita bayangkan satu kejadian masa lalu yang bikin kita benar-benar luka banget, sakit sekali, yang bikin kita sampai sekarang kalau ingat tuh masih mendidih marahnya, masih kerasa gemuruhnya. Nah berarti itu kita, itu belum memaafkan. Tapi kalau ketika kita sudah memaafkan, itu kejadiannya kita nggak lupa, masih ingat kejadiannya, detailnya, tapi hati kita sudah lebih lapang, lebih tenang. Oh iya, dulu memang saya pernah mengalami itu. Jadi sudah beda cara memandangnya, sudah beda rasanya. Ya, terus cara terbaik mengelola emosi kayak gimana dong? Ya dengan memaafkan. Gimana caranya memaafkan gitu ya? Ini menurut ahli namanya Rubin Khodam, ada beberapa kendala dalam memaafkan gitu ya. Di antaranya adalah kita takut dipandang sebagai pihak yang lemah. Benar nggak Bun? Kadang kita saat mau memaafkan orang itu ada kekhawatiran kita, aduh kan dia yang salah, masa sih harus maafin duluan gitu kan. Atau misalnya kita punya teman, apa ya, gak usah dimaafin, dia mah orang kayak gitu, kebiasaan nanti keenakan dia kalau dimaafin. Kan masukan-masukan dari teman tuh kadang belum tentu semuanya ini ya. Kadang jadi toksik gitu malah nasihat-nasihatnya itu. Kita udah mau maafin tapi malah dihalang-halangin. Takut dipandang sebagai pihak yang lemah. Padahal kalau kita mengambil keputusan untuk memaafkan seseorang, itu kita bisa mengambil kendali atas diri kita sendiri. Jadi kita tidak dikendalikan oleh emosi negatif kita. Jadi kita bisa mengendalikan diri kita sendiri. Tinggal mengelola emosinya, yes. Nah, sekarang apa sih yang terjadi pada saat memaafkan? Kita balik lagi ke sinaps tadi ya, si ujung saraf. Apa sih yang terjadi saat memaafkan? Nah, ini kan perlepasan neurotransmitter tadi ya, gambarnya. Ntar saya geser dulu. Nah, pelepasan neurotransmitter. Jadi ketika kita ada kejadian yang kurang menyenangkan, itu kan neurotransmitter sudah dikeluarkan, sudah dilepaskan, dan mungkin sudah agak rapat ya lemnya gitu ya. Udah mulai lumayan rekat. Nah, ketika memaafkan, yang terjadi pada sel saraf kita, ternyata neurotransmitter itu memudar. Jadi si lem-lem yang tadinya begitu rekat, itu dia mulai memudar. Nggak serekat lagi lem Korea.
Jadi agak lebih lentur, dia mungkin jadi kayak lem kanji gitu ya. Jadi ketika kita memaafkan, setelah dicek gitu ya, sel saraf kita itu memudar. Memang hanya memudar, tapi memang tidak bisa hilang. Jadi memang sambungan yang sudah terjadi memang tidak bisa hilang. Itu tadi. Termasuk neurotransmitter ini yang sudah erat, yang sudah rekat itu nempel, dia hanya bisa memudar, hanya bisa berkurang. Nah, betul, memaafkan untuk diri kita sendiri. Yes. Yang perlu memaafkan itu diri kita atau orang lain? Siapa yang lebih perlu untuk memaafkan? Apakah kita perlu untuk memaafkan atau orang lain yang perlu maaf kita? Yes, diri kita. Jadi sebenarnya ketika kita masih menyimpan marah, menyimpan dendam, orang lain tuh nggak rugi. Justru diri kita yang makin kesiksa. Menyimpan kesal, marah, kita mendem sendirian, dia belum tentu gitu ya ngerasain apa yang kita rasain. Mungkin dia cuek-cuek aja. Malah kitanya yang jadi malah sakit sendiri, sakit kepala, migrain, akhirnya kemana-mana sakitnya. Kenapa? Ada satu sambungan sel saraf yang tidak berjalan sesuai sunatullahnya. Ada hal di luar normal, tidak sesuai sunatullah, akhirnya jadi sakitnya kemana-mana. Ada yang jadi sakit kepala kah, sakit pinggang, sakit punggung, bahkan sakit jantung, koroner, ginjal. Karena apa? Karena kita mengalirkan memori yang tidak sunatullah. Jadi segala sesuatu yang tidak sesuai sunatullah itu pasti ada efek sampingnya. Jadi ketika kita berlama-lama menyimpan marah, dendam, ya kita sendiri yang rugi. Ada yang jadi kanker, ada yang jadi tumor, sama kamu. Pokoknya yang lain-lain. Nanti di sini ya. Nah ini juga nih. Kita masih bahas tentang prefrontal cortex, tempat yang pengetahuan. Nah, kenapa sih di PFC ini kan tempatnya akal ya, kalau dalam Islam itu. Kita isi dengan mengaji dan mengkaji dengan apa yang Allah mau. Kita isi nih ketika kita marah, ketika kita kesel. Kita isi nih memori tempat baik, memori tempat kenangan bahagia, menyenangkan, gembira. Kita isi. Dengan apa? Dengan mengaji dan mengkaji apa yang Allah mau. Bukan apa yang kita mau. Kalau kita maunya kalau kesel sama orang pengennya bikin kesel balik ya, gitu ya. Tapi kan Allah nggak mau kayak gitu. Nah, si prefrontal cortex ini kita diisi dengan ilmu dan nasihat. Bahwa kita install program di PFC kita bahwa memaafkan adalah perbuatan mulia dan banyak manfaatnya. Seperti yang disampaikan dalam Al-Quran, walamang sobaru wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur. Barang siapa bersabar dan memaafkan, sungguh demikian itu termasuk perbuatan yang mulia. Ini Quran surat Asyura 43, lupa nggak dimasukin ya ayatnya. Ya, jadi kita isi nih dengan kajian, dengan banyak mengaji, dengan mengikuti webinar-webinar tentang pengasuhan, mengikuti kelas-kelas tentang bagaimana memulihkan diri. Ini kita dalam rangka mengisi prefrontal cortex kita agar masuk ilmu pengetahuan bahwa memaafkan itu adalah perbuatan yang mulia. Ini Allah yang menyampaikan. Nah, kita tambah lagi nih. Qulil ladzina amanu yaghfiru lil ladzina la yarjuna ayyamallah liyajziya qauman bima kanu yaksibun. Katakanlah Muhammad kepada orang-orang yang beriman. Hendaklah mereka memaafkan orang yang tidak takut akan hari-hari Allah karena dia akan membalas suatu kaum sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Quran surat Ar-Jasiyah 14. Jadi ayat ini diturunkan menurut Al-Wahidi Al-Qusyari meriwayatkan bahwa dari Ibnu Abbas ya, ayat ini turun ketika waktu itu ada persoalan antara Umar bin Khattab dengan Abdullah bin Ubay. Waktu itu dalam peperangan Bani Mustalik. Jadi ceritanya mereka itu singgah di sebuah sumur, gitu ya, sumur Al-Muraisi namanya. Lalu Abdullah itu mengutus seorang anak muda buat ngambil air. Tapi pemuda itu nggak kembali lagi, lama banget balik laginya gitu ya. Terus pas dia balik, Abdullah bin Ubay nanya sama pemuda itu, kamu kok lama banget gitu ya, baru balik sekarang. Gitu. Lalu pemuda itu jawab, katanya, waktu itu Umar duduk di pinggir sumur. Ia tidak membiarkan seorang pun mengambil air sebelum ia mengisi girbainya Rasul. Girbay itu tempat minum yang dari kulit gitu ya.
Jadi Umar tidak mengizinkan sebelum girbainya Rasul penuh, girbainya Abu Bakar dan girbai bekas budaknya Umar itu penuh, gitu ya. Terus Abdullah bin Ubay berkata katanya, kami dan mereka tidak ubahnya seperti perumpamaan gemukan anjingmu katanya, maka ia akan memakan engkau. Nah, kata-kata Abdullah itu sampai kepada Umar, kan beliau sangat marah dan Umar itu menghunuskan pedang untuk membunuh Abdullah bin Ubay. Nah, maka turunlah ayat ini untuk melunakkan hati Umar. Dan selanjutnya Allah memerintahkan kepada Rasul dan para pengikutnya agar berlapang dada dalam menghadapi hal-hal seperti itu, ya, kaum musyrikin yang seperti itu. Jadi memang memaafkan itu pilihan berat dan sulit, gitu ya. Sampai Allah menurunkan ayat ini untuk melunakkan hati Umar. Masya Allah. Ya. Selanjutnya wajaza'u sayyi'ati sayyi'atu mithluha faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah innahu la yuhibbuz zalimin. Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal. Nah, kita pengennya gini ya. Harta dibayar harta, nyawa dibayar nyawa, darah dibayar darah gitu ya. Pengennya sih kayak gitu. Sebagai manusia. Tetapi barang siapa memaafkan dan berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat, maka pahalanya dari Allah. Sungguh dia tidak menyukai orang yang zalim. Ketika kita memaafkan, itu pahalanya dari Allah. Bukan dari presiden, bukan dari menteri, bukan dari siapa-siapa, tapi dari Allah. Dan memaafkan itu ternyata salah satu bentuk sedekah. Ada disampaikan juga nanti ya dalam hadis. Jadi ketika kita memaafkan juga satu bentuk sedekah, dan Allah akan ganti sedekah itu sesuai pemaafan yang ia sedekahkan. Ternyata ketika kita memaafkan juga dihitung sedekah. Masya Allah. Dan pahala sedekah itu luar biasa ya. Nanti bisa dibahas di pembahasan berikutnya. Ini di Quran Surat Asy-Syura 40. Ini masih tentang ayat pemaafan. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu, mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi ketika mencari ampunan Allah itu kita disuruhnya buat bersegera, gitu ya. Jadi jangan menunda. Siapa yang akan diampuni sama Allah, yang akan dikasih surga itu, yaitu orang-orang yang berinfak, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Dan ternyata surga itu diperuntukkan orang-orang yang salah satunya memaafkan kesalahan orang lain. La taghtab walakal jannah. Jangan marah bagimu surga. Ternyata benar. Dalam surat Ali Imran disebutkan bahwa surga itu untuk orang yang salah satunya yang menahan amarah dan memaafkan kesalahan orang lain. Selama ini kita ketika marah biasanya kita lampiaskan ya, kita luapkan. Kita marahnya ke siapa, kesalnya sama siapa, lalu kita marah-marahnya ke siapa. Seringnya nih kalau buat ibu-ibu, khususnya emak-emak, sering ya kita kesal sama suami, marah sama suami, kesalnya sama suami, tapi nggak bisa ngelawan, nggak bisa ngomong. Akhirnya yang jadi korban, yang ditumpahin melampiaskan marahnya ke anak. Anaknya melakukan kesalahan kecil aja, yang nggak seberapa, tapi kita ngebentaknya dengan luar biasa. Nah itulah, kita perlu berlatih untuk punya skill bisa memaafkan. Jadi memang perlu dilatih. Berat memang memaafkan orang itu, apalagi orang yang udah bikin kesal banget. Berat sekali memaafkan. Tapi karena berat ya balasannya juga surga. Bukan kipas angin atau magicom. Ya. Karena pahalanya besar dan luar biasa sekali tantangan. Enggak Bun, kalau kesal sama suami didiamin aja, suaminya enggak marah ke anak. Silent treatment ya Bun ya. Nah dari Aisyah radhiyallahu an, beliau pernah ditanya mengenai akhlak Rasulullah. Lalu beliau menjawab, adalah Rasulullah SAW orang yang paling bagus akhlaknya. Beliau tidak pernah kasar, tidak berbuat keji, tidak berteriak-teriak di pasar. Jadi kalau zaman dulu itu orang-orang suka teriak-teriak di pasar gitu ya. Dan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Malahan beliau pemaaf dan mendamaikan. Jadi akhlak yang paling bagus itu ya akhlak Rasulullah. Ya ternyata salah satunya yang pemaaf dan mendamaikan. Dan kita sebagai umatnya
perlu untuk mengikuti semua kebiasaan Rasulullah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah kalau kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku, kata Rasul, kata Nabi Muhammad. Ikutilah aku itu artinya kita mengikuti sunnah-sunnahnya, segala macamnya, sunnahnya beliau yang beliau lakukan, yang tidak beliau lakukan kita ikuti. Wa yaghfir lahum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Itu ampunan Allah udah pasti turun kalau kita ikut sunnah Rasul. Sekarang kita sering ya minta ampunan Allah, kita doa minta ampunan Allah. Padahal udah ada caranya tuh biar dapat ampunannya Allah. Ikutin semua kebiasaannya Rasul, sunnah-sunnah Rasul dari bangun tidur sampai tidur lagi, itu insya Allah jaminannya ampunan Allah. Tidak pernah kasar, tidak berbuat keji. Sekarang kita gimana Bun ke anak-anak kita? Sering kasar, bahkan berbuat keji sama anak-anak. Sampai saya pernah ada klien yang dulu masa kecilnya katanya ketika dia misalkan melakukan kesalahan gitu ya sama ayahnya, itu dia dimasukin ke dalam bak mandi, dicemplungin gitu ya, ditekan gitu ke bawah sampai dia menggap-menggap sesak gitu ya. Itu luar biasa sekali, Masya Allah. Itu luka batinnya sampai dia dewasa sekarang masih ingat jelas sama ayahnya. Dia dulu pernah masukin ke dalam bak mandi, ditenggelamkan gitu ya, kepalanya ditekan sampai masuk ke dalam air, dia nggak bisa nafas, sampai sesak. Kebayang dong ya, ditekan-tekan gitu. Itu kan sudah masuk perbuatan keji ya, astagfirullah. Itu anak kita loh ya Allah. Anak yang kita harapkan, anak yang kita doakan, anak yang kita minta sama Allah, ya Allah anugerahkan aku keturunan. Setelah Allah kasih, ternyata kita berbuat keji sama dia. Malah kita berbuat kasar sama. Sering ya kita pas awal-awal nikah mintanya diberikan keturunan, udah Allah kasih ternyata nggak dijaga, malah kita berbuat seperti itu. Ya, wajar kalau misalnya anak jadi membangkang sama orang tuanya. Wajar kalau anak akhirnya dia menjauh bondingnya dari kita. Wajar kalau anak jadi nggak nurut sama kita. Karena sudah begitu banyak luka yang kita torehkan sama mereka. Ya, kita kembali lagi nih ke bagian otak. Ini bagian prefrontal cortex. Ini tempatnya untuk thinking, paying attention, self-control, remaining calm, etc. Jadi, si prefrontal cortex ini seperti yang tadi sudah disampaikan, menyimpan memori senang, gembira, bahagia. Jadi ketika ada hal masa kecilnya ya, dipenuhi kebahagiaan, itu yang penuh itu di prefrontal cortex ini. Kalau masa kecilnya senang, sedikit sekali mengalami luka pengasuhan gitu ya, ini memori di sininya penuh, memori bahagianya penuh. Dan sampai ketika dewasa dia akan bawa gitu ya. Jadi sampai dia dewasa dan sampai kita lansia, dia akan masih menyimpan memori, oh ayah bundanya sayang sama saya. Ayah bunda itu sayang sekali sama saya. Dan dia akan melakukan hal yang sama nanti ketika dia dewasa. Dan saat kita lansia sudah tidak berdaya, dia akan melakukan hal yang sama kepada kita. Akan membahagiakan kita juga, akan menggembirakan kita juga. Nah, kalau si amigdala ini nih, tempat memori menyimpan marah, takut, sedih. Nih, responnya fight or flight or freeze. Pernah nggak kita misalnya ya, ketika ngebentak anak, kalau sampai si batang otaknya ini aktif, responnya kan hanya dua, fight or flight. Jadi lawan atau kabur atau melarikan diri. Misalnya kita ketemu ular. Nah, ketemu ular berarti yang aktif kan si batang otak sama si amigdala ini kan, tempatnya rasa takut, rasa takut, khawatir gitu kan. Responnya hanya dua, fight or flight. Jadi ketika kita berani sama ular, kita akan menangkap misalnya. Tapi kalau kita nggak berani, kita kabur. Nah, responnya pun sama anak kita. Ketika kita ngebentak anak dan yang aktif adalah otak reptil ini dan otak amigdala ini, responnya hanya dua. Anak itu kalau nggak ngebantah kita, meneriaki balik kita, dia kabur lari.
pusing dengerin si bunda ngomong. Dia pergi menjauh, bondingnya kita semakin jauh. Atau fight, dia ngelawan, ngebantah, ngebangkang. Yang sering kita sebut, kamu berani ngelawan orang tua ya? No, kita yang salah memberikan stimulus. Bukan anaknya yang durhaka. Kita yang salah beri stimulus. Yang kita aktifkan adalah otak reptilnya, otak amigdala ini, bukan di prefrontal cortex. Atau freeze, membeku. Pernah lihat anak kecil yang dibentak sama orang tuanya? Dibentak, dia kaget. Dia kayak ada freezing moment gitu, yang dia diam. Nggak tahu harus ngapain. Ya itu memang karena membeku dia. Malah diam, bukannya kerjain. Wah, tambah bentak lagi. Epilepsi, katalepsi, yes, tuh Masya Allah dokter Rama. Ya, begitu. Jadi, freezing moment ketika kita memberi instruksi apa, dia nggak tahu, membeku gitu. Jadi, nggak tahu harus gimana. Karena yang diaktifkannya itu, alarmnya nyala di sini di otak reptilnya. Jadi, nggak masuk tuh memori ke prefrontal cortex. Nggak jadi tuh memori menyenangkan. Yang adanya tinggal marahnya, keselnya, kecewanya, sedihnya. Itulah, menumpuk nanti. Padahal kan wadahnya kecil. Nah, ini si prefrontal cortex ini fungsinya memasang garis biru ini rem pada amigdala. Jadi biar si memori-memori yang menyakitkan, menyedihkan itu nggak tumpah-tumpah lah ya. Jadi bisa dijaga. Jadi ketika kita marah tapi nggak sampai marah-marah. Kita kesal tapi nggak jadi uring-uringan. Kita sedih tapi nggak jadi sampai larut gitu. Nah itu karena ada remnya. Jadi kalau prefrontal cortex kita nih diisi dengan pengetahuan-pengetahuan baik, dengan pemahaman-pemahaman Al-Quran, ilmu agama, sering mengikuti kajian-kajian, itu remnya lumayan tuh, berfungsi banget. Tapi kalau nggak diisi si PFC-nya, nanti si amigdalanya bisa keluar tumpah-tumpah kemana-mana. Akhirnya ya itulah tadi, yang luka batinnya dia, yang dia sebarkan ke orang lain ya luka juga. Yang dia kasih ke anak-anaknya ya luka juga. Dia akan menyakiti anak-anaknya dan orang-orang di sekitarnya. Kalau dirinya sakit, dia akan menyakiti orang lain. Kenapa? Tidak terkontrol si amigdalanya. Luka-lukanya ini membuncah kemana-mana, kacau. Makanya kalau ada orang yang ketika merespon sesuatu reaktif, marah-marah, jeder, langsung ya reaktif gitu. Kesal sedikit marah, nonjok, mukul, nampar, atau berteriak. Nah itu berarti si rem birunya kurang pakem, gitu ya, kurang bisa menjaga dengan baik. Beda halnya antara terakses dengan mengakses, gitu ya. Kalau ini yang tadi reaktif itu dia terakses, nggak sengaja tumpah. Tapi kalau dalam proses healing itu, kita sengaja menemui si amigdala ini. Kita sengaja menemui lukanya. Kita sengaja menghadirkan lagi memori-memori masa lalu. Jadi beda ya antara terakses dengan mengakses. Ya kalau di proses healing ini, kita menyengaja menemui hal-hal yang ada di amigdala ini. Nanti proses healingnya seperti apa bisa kita pelajari lagi di lain kesempatan. Nah, di amigdala ini ada neuron, ada sel saraf. Nah, ingat sel saraf tadi sambungannya, ya, jangan terlalu kuat. Karena amigdala ini kan memori sedih, memori sakit, memori luka. Kalau terlalu kuat, itu yang menjadi trauma menahun berkepanjangan yang sulit, gitu ya. Itu menjadi luka batin yang sulit dipulihkan nantinya kalau terlalu kuat. Itu tadi, mungkin lukanya terlalu dalam, traumanya begitu menyakitkan, lukanya sangat, ya, listriknya begitu, voltasenya besar sampai rapatnya udah rapat banget gitu ya. Lebih dari lem Korea gitu. Karena itu proses traumanya itu susah nanti dipudarkannya. Kalau terlalu kuat. Nah, memaafkan itu artinya memudarkan sambungan. Jadi ketika kita sudah memaafkan gitu ya, si sambungannya itu memudar, nggak terlalu kuat, lemnya nggak terlalu rekat. Jadi kita bisa lebih rileks, bisa lebih santai dalam ya menghadapi sehari-hari. Gitu ya. Jelas ya, jadi ketika sambungannya memudar, ketika kita memaafkan itu sambungannya memudar, nggak menguat lagi, jadi traumanya memudar. Nah, di PFC juga ada neuron, di prefrontal cortex ini, tempat tanya akal itu, juga ada sel saraf. Nah, sel saraf yang di PFC ini kita penuhi dengan ayat-ayat tentang memaafkan.
kita baca ayat-ayat Al-Quran yang agar untuk menguatkan bahwa memaafkan itu suatu hal yang memang menguntungkan buat kita, bukan buat orang lain. Baik untuk kita. Nah, itu fungsinya bisa untuk mengobati dan memasang rem biru yang tadi. Coba orang-orang yang tidak paham, yang tidak tahu ayat Al-Quran bahwa memaafkan itu perbuatan yang mulia, mungkin dia akan mikir, ya rugi dong kita maafin orang. Keenakan dia dong, udah salah, kitanya maafin gitu aja. Nanti dia bisa-bisa ngelunjak. Nah, padahal kan yang paling membutuhkan untuk memaafkan itu diri kita, bukan orang lain. Yang kalau kita menjalani ketenangan ketika sudah memaafkan ya diri kita, bukan orang lain. Jadi ini tentang diri kita, bukan tentang orang lain. Nah, untuk manajemen umum mengelola emosi itu biasanya memang tarik nafas ya. Jadi inhale, exhale, gitu ya. Atau teknik allowing disebutnya. Jadi kita tarik nafas, lalu keluarkan. Atau kalau yang mau yang lebih agak deepnya lagi, tarik nafas, kita membayangkan energi yang masuk ke dalam tubuh kita itu energi baik. Lalu kita keluarkan, hembuskan, bayangkan rasa marahnya itu keluar, bayangkan kesalnya itu keluar dari mulut kita, bayangkan rasa sedihnya keluar dari mulut kita. Kita buang, hembuskan ke tanah. Gitu ya. Kenapa harus ke tanah? Kalau kata Pujangga itu kuburkan lukamu di tanah katanya. Jadi memang ya biar menyatu lagi dengan tanah. Jadi kita membayangkan hal-hal positif masuk lewat hidung kita, lalu kita keluarkan, bayangkan bentuk marahnya seperti apa, warnanya, besarannya, atau misalkan berapi-apikah rasa marah kita, kesal kita itu bayangkan keluar dari mulut kita, keluar. Nah ini secara umum mengelola emosi seperti ini ya, tarik nafas atau inhale, exhale. Tapi kalau kita sebagai seorang muslim ternyata ada mengelola emosi yang lebih dahsyat gitu ya. Jadi kalau menurut penelitian ketika kita tarik nafas, itu yang ketarik itu 1 liter oksigen yang masuk ke dalam paru-paru kita. Kita hembuskan lagi karbon dioksidanya. Tapi ketika sebagai orang muslim, kita ketika marah, mengucapkan istighfar, ya, Astaghfirullahaladzim. Ketika setelah mengucapkan astagfirullahaladzim, ternyata oksigen yang terhirup ke paru-paru kita bisa lebih banyak, bisa sampai 5 liter. Bayangkan 1:5. Karena apa? Kalimat istighfar itu kan kalimat zahar ya. Jadi huruf ghin-nya itu astagfirullah itu mengeluarkan karbon dioksida. Astaghfirullahaladzim. Jadi ketika huruf gho-nya itu diucapkan, itu karbon dioksidanya keluar dulu. Jadi dikosongin dulu, baru tariknya bisa lebih banyak. Jadi keluarkan dulu agar nariknya bisa lebih banyak. Luar biasa ya, dahsyat sistem healing kita dalam agama Islam. Jadi kalau tarik nafas umum itu cuma 1 liter, kalau kita istighfar dulu, astagfirullahaladzim, itu karbon dioksidanya keluar dulu, dikempesin dulu, narik oksigennya lebih banyak. Nah, ya jadi ketika dihembuskan, bayangkan marahnya keluar, kesalnya keluar, sedihnya keluar. Boleh dibayangkan bentuk marahnya seperti apa. Kenapa sih harus dibayangkan? Nah, ternyata ini penelitiannya siapa? Roger Walker ya, tahun 80-an. Itu ditemukan ada perbedaan 2 fungsi otak kiri dan otak kanan kita. Ya. Otak kanan itu kan, ini lihat yang warna ini otak kanan ya. Itu tentang kebahagiaan, keinginan, cinta, ya, kedamaian, kebebasan, intuisi, itu di sini otak. Ngebayangin, imajinasi itu di sini otak kanan. Sedangkan otak kiri itu logika, kendali, analisis gitu ya, hitungan, angka, alasan, pengetahuan, strategi, realitas, itu otak kiri. Kenapa harus dibayangkan? Jadi memang ternyata otak kanan dan kiri itu punya fungsi yang berbeda. Menurut Roger Walker tadi, ya, otak kanan manusia itu mengendalikan bagian tubuh sebelah kiri, ya. Dan otak kiri kita itu mengendalikan tubuh bagian sebelah kanan. Jadi ketika saya mengangkat tangan kiri saya ini otak kanan yang bekerja. Jadi ketika saya bergerak gini gitu ya, itu otak kanan yang bekerja. Begitu sebaliknya, ini tangan kanan saya, berarti otak kiri yang bekerja. Jadi bersilangan. Nah, kenapa harus dibayangkan? Kan membayangkan itu otak kanan kan?
mengendalikan tubuh bagian kiri, dan jantung kita itu ada di sebelah rongga, di sebelah kiri. Jadi kalau kita mau menyampaikan informasi dari apa yang kita lihat, dari apa yang kita dengar, dan agar sampai ke jantung, itu perlu proses dari otak kanan agar sel-sel pembuluh darah, sel saraf itu nyampe ke jantung juga. Kalau sudah sampai ke jantung, itu bisa tersebar seluruh tubuh. Nah, itulah kenapa fungsinya membayangkan marah kita keluar, karena itu tadi, otak kita merespon apapun yang kita rasakan, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar. Jadi ketika kita mengeluarkan marah kita, dibayangkan saja nih, dibayangkan itu jantung kita menerima informasi itu dan disebarkan seluruh tubuh. Dan itu diperintahkan seluruh tubuh kita biar marah kamu keluar, sedih kamu keluar, kesel kamu keluar. Jadi biar kedua belah otaknya kerja dengan baik, seimbang. Itulah kenapa perlu dibayangkan. Nah, contoh. Belum nih. Nah, proses healing ini menghadirkan lagi memori yang membuat kita luka. Yang buat luka, otak kiri ini. Kita ingat lagi kejadiannya. Oh, dulu saya pernah jadi korban, misalnya pelecehan seksual. Dihadirkan lagi, kita menyengaja menghadirkan lagi. Ya, itu kan bagian otak kiri. Dan kita validasi dengan otak kanan. Dibayangkan lagi, dirasakan lagi gimana sedihnya, gimana marahnya, itu semua dihadirkan lagi di proses ini. Nih, contoh nih ya. Ini ada contoh visualisasi role terapi. Ini kalau dari barat itu teorinya Gestalt ini ya. Contohnya nih, kita nih sebagai perempuan, sebagai istri. Kita lagi kesel banget sama suami. Kita tutup mata, kita bayangin. Nih, kita ngebayangin. Nah, suami kita misalnya nih. Lagi kesel nih. Tapi lagi nggak mau ngomong. Kita cukup tutup mata, kita bermain di otak kita. Bayangkan suami kita itu menyesali perbuatannya, terus dia minta maaf sama kita. Nah, bayangin aja, dia minta maaf sama kita. Di bayangan kita, dia sudah minta, oh iya, nyesal ya, udah salah, gitu ya. Masa sih suami bisa bilang kayak gitu? Misalnya, ini kan kita membayangkan agar otak kanan kita bekerja. Nah, ketika suami sudah minta maaf, ya udah kan suami sudah minta maaf, udah merasa menyesal. Dan kita maafkan, saya maafkan kamu. Gitu ya. Dan goals-nya adalah saling memaafkan. Setelah kita memaafkan suami, gitu ya, meskipun hanya masih dalam pikiran otak kita, itu kita vibrasinya udah mulai lebih baik lagi. Meskipun misalnya suaminya di beda tempat gitu ya. Tapi vibrasi yang dikeluarkan oleh otak kita itu vibrasi yang kita sudah memaafkan. Nah, ini boleh dicoba ya. Emang nyampe ya, misalnya ketika kita memaafkan suami, emang dia bisa ngerasain juga. Nah, karena otak ini punya gelombang. Karena otak itu punya sel saraf yang dalamnya ada listrik, dan setiap listrik itu punya gelombang elektromagnetik. Jadi ketika kita memproses sesuatu di otak, itu ada elektromagnetiknya. Kita sebarkan. Nah, itu selantiasa mengeluarkan energi gelombang elektromagnetik. Jadi ketika kita kesel, bisa nyampe tuh ke anak kita. Ketika kita lagi marah, anak tuh biasanya susah dikendalikan. Anak rewel aja. Sebenarnya bukan anak yang rewel, karena kita yang menyampaikan vibrasi kita lagi nggak oke, lagi nggak baik-baik aja. Sering nggak kita kayak gitu? Ini anak kenapa sih tiba-tiba rewel? Bukan anaknya rewel, tapi seringnya kitanya nggak tenang, kitanya lagi ada sesuatu. Karena vibrasi yang dia tangkap adalah vibrasi yang kita sebarkan ke mereka. Nah, itu ada di gelombang otak, sel-sel otak kita yang sampai ke mereka. Nah, begitupun tadi ketika proses pemaafan sama suami, kita cukup ngebayangin aja di otak kita. Itu si gelombang otaknya nyampe tuh. Meskipun misalnya saya lagi di luar, suami lagi di rumah, misalnya lagi rebahan, lagi tiduran, atau lagi tidur beneran mungkin ya. Nah, siapa tahu ketika kita sudah melewati proses itu, gelombang otak kita bekerja, itu nyampe ke suami kita. Mungkin dalam mimpinya dia mimpi dia minta maaf terus kita maafin terus maaf-maafan. Gitu ya. Nah, kayak menghipnotis diri sendiri ya di terapi. Ya kurang lebih mungkin ya.
Nah, dan ternyata ini penemuan yang masih cukup baru di Institut HeartMath. Ini institut kerjasama antara Inggris dengan Arab Saudi. Ini universitas yang khusus membahas tentang kolbu, tentang jantung, ya. Nah, seringkali kita mengartikan kolbu itu sebagai hati. Jadi orang Indonesia sudah dulu menerjemahkan dengan nama itu kolbu itu sebagai hati. Padahal menurut Imam Al-Ghazali, kolbu itu kalau disebut organ medisnya itu jantung. Jadi sebetulnya selama ini kita sering bilang sakit hati itu sakit hati ngebatin gitu ya, sebenarnya sakit jantung kalau organnya gitu ya. Tapi karena sudah lama didefinisikan sebagai sakit hati, jadi padahal organ itu organ jantung bukan hati gitu ya. Nanti boleh dibaca lagi di bukunya Imam Al-Ghazali yang covernya merah. Nah, jantung juga punya sel saraf dari otak, dan ini penemuannya baru diketahui sekitar 2001 kalau tidak salah ya. Jantung juga memiliki sel otak seperti di otak. Dan ternyata meskipun sel sarafnya lebih sedikit dari otak, tapi medan magnetiknya lebih besar, 5.000 kali lebih besar daripada otak. Nah, ternyata otak dengan jantung itu sama-sama punya sel saraf, punya sel otak, sama-sama punya listrik. Jadi ketika kita merasakan sesuatu getaran di jantung, deg-deg itu ada istilah chemistry-nya nyampe atau chemistry-nya kerasa. Gitu ya. Karena memang jantung juga punya sel otak dan elektromagnetiknya lebih besar. Jadi ketika kita merasakan sesuatu sampai jantung kita berdebar, itu energinya besar tuh. Bayangkan kalau energi yang besar itu adalah energi yang baik, energi yang energi positif lah ya, yang bisa kita sebarkan ke orang lain. Dan ternyata lagi menurut ilmu si Institut HeartMath ini, di jantung itu sel otaknya ketika bayi baru lahir pun ketika diteliti ternyata sudah ada sambungan tentang asma Allah. Itu bayi baru lahir. Masya Allah, luar biasa. Nanti seru deh tentang institut ini, boleh dibuka-buka lagi. Luar biasa. Ini penelitian khusus kolbu manusia. Ya. Nah, energi yang dari jantung ini dikeluarkan. Lewat mana keluarnya? Nah, jadi ketika kita marah ini, kita kesal tadi nih, kita ucapkan, saya maafkan suami saya, namanya Fulan bin Fulan. Kita sebut namanya. Kenapa harus disebut namanya? Sebut dengan bin-nya, karena biar nyampe si gelombang elektromagnetiknya ke suami kita. Misalnya saya maafkan suami saya, Ruli Amarullah bin Cecep Subriyadi misalnya. Kalau nggak pakai bin, saya hanya sebutkan nama Ruli saja, itu artinya saya memaafkan semua yang namanya Ruli gitu ya di dunia ini. Itu artinya si gelombang elektromagnetiknya tidak kuat, jadi membias, lemah. Tapi kalau kita sebut nama dengan bin-nya, apalagi bin-nya nyebutnya lengkap gitu ya, bin-nya 2 atau 3 gitu, itu lebih tertuju lagi. Ibarat nomor handphone gitu ya, kita nomor sekian tepat langsung nyampe. Jadi si gelombang elektromagnetiknya itu langsung nyampe ke suami kita. Masya Allah, luar biasa ya sinyal ciptaan Allah ini. Itu nyampe. Makanya kadang ketika suami istri sedang ada sesuatu, kadang nggak terucap minta maaf, kadang nggak ngomong apa-apa, tapi tiba-tiba udah ngerasa gimana gitu ya. Ya karena itu tadi gelombangnya udah nyampe. Rasa ingin saling memaafkannya udah nyampe duluan. Nah, si gelombang elektromagnetik ini keluar lewat tubuh kita itu lewat mana? Lewat pembuluh meridian. Nah, pembuluh meridian ini letaknya di bawah kulit kita. Kayak pori-pori gitu ya, dia memutar kayak bertawaf gitu. Nah, itu lewatnya lewat situ, si gelombang elektromagnetik itu keluarnya lewat situ. Semakin kencang putarannya, si pembuluh meridian itu kan berputar ya, seperti orang tawaf itu. Semakin kencang putarannya itu dia semakin kuat sinyalnya, si gelombang yang dikeluarkannya. Ya. Dan ibadah-ibadah dalam Islam itu semuanya untuk memperlancar putaran-putaran tersebut. Ya. Kebayang nggak gimana nyambungnya ibadah dalam Islam memperlancar putaran tersebut? Sholat kan diulang-ulang. Sholat itu kalau kita paham artinya, kita tahu artinya, dan kita khusyuk, kita tahu betul apa yang dilakukan ketika sholat, itu kan kita mengucapkan, baca Al-Fatihah itu diucapkan, kita dengar, kita tahu di sini perfal kotek. Itu
sel otak ini kita memproses asma Allah masuk ke jantung, ke seluruh tubuh, dan disebarkan melalui pembuluh meridian. Putarnya semakin cepat. Bayangkan sehari berapa kali kita sholat, berapa rakaat. Belum lagi kalau ditambah dengan rawatibnya, dengan sunnah-sunnahnya, dengan duha, dengan tahajud. Itu semakin banyak sholatnya, itu pembuluh meridian semakin putarnya semakin kencang, sinyalnya semakin kuat, vibrasinya, elektromagnetiknya semakin kencang lagi. Saum juga sama. Ketika kita saum, paham, diniatkan, di hipotalamus kita diniatin nih, hari ini saya mau saum, hipotalamus perintahkan buat saum. Ini perintah dari Allah, bla 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 bla. Kita memproses di PFC ini. Sudah dari otak masuk ke jantung, di jantung ke seluruh tubuh. Setelah ke seluruh tubuh keluar lagi pembuluh meridian, kita saum. Itu putaran meridiannya lebih kencang lagi, sinyalnya makin kencang lagi. Akhirnya apa? Ketika kita ingin mengkonekkan dengan seseorang, ketika ingin memaafkan seseorang, dengan pasangan, dengan anak, itu menjadi lebih terbiasa lagi. Karena gelombangnya sudah begitu kuat. Jangankan sholat, kita baru wudhu aja nih. Wudhu, itu juga sama. Selain membersihkan debu-debu di kulit, itu juga sama. Makin kenceng putarannya. Si pembuluh meridian ini. Allahu Akbar ya. Ternyata kalau kita paham, sholat itu sangat erat kaitannya dengan sholat. Dengan ibadah saum, dengan wudhu, dengan sedekah. Saya pernah membahas tentang sedekah dan meridian ini di beberapa webinar bulan lalu, kalau nggak salah, boleh dicari aja ya. Luar biasa, Masya Allah. Kalau kita paham, ternyata ibadah yang kita lakukan itu bukan sekedar ritual ibadah, tapi ternyata berpengaruh sama fisik kita. Itulah kenapa orang-orang yang ibadahnya betul, ibadahnya tepat, benar, itu sehat fisiknya. Karena apa? Aliran darahnya, aliran sel sarafnya itu sunatullah, sesuai yang Allah mau. Yaitu tadi, kita kaji dengan mengaji dan mengkaji apa yang Allah mau. Akhirnya kita ibadah juga sesuai yang Allah mau. Akhirnya semua sel-sel saraf di otak kita itu berjalan sesuai yang Allah mau. Sunatullahnya begitu. Jadi kadang kalau kita ngeyel-ngeyel dikit, itu bisa bergeser tuh sunatullahnya. Sel sarafnya, sel pembuluh darahnya segala macam. Ada kesel-kesel dikit, ngeyel dikit, nggak terima. Biasanya ada aja yang kerasa, sakit pinggang lah, sakit kepala lah, gitu kan. Nah itulah, nanti mungkin dokter Rama itu yang lebih paham gitu ya, tentang psikosomatis itu. Jadi ternyata ini kuncinya. Karena memang sunatullahnya begitu. Jadi kita perlu belajar apa sih yang Allah mau. Kita perlu mengkaji apa sih yang Allah mau. Ya, dan slide terakhir, gimana kita biar bisa pulih. Nah, pulih dengan ibadah. Ibadah itu kan asal katanya abdun, hamba. Jadi kalau kita sadar kita ini hamba, kita akan bisa cepat pulih. Kita nggak bisa ingin mengubah keadaan, kita nggak bisa mengubah kenyataan, kita nggak bisa mengubah suami kita nggak bisa mengubah anak kita. Kita ini abdun, hamba. Jangan sekali memaksakan kehendak, aku ingin mengubah suamiku seperti ini. No, kita jangan mengambil makomnya Allah. Mengubah seseorang itu udah haknya Allah. Jadi kalau kita sadar, kita ini hamba, kita ini abdun, kita ini tugasnya hanya ibadah, pulih. Nggak ada lain selain pulih. Itu aja mungkin sikatnya. Mungkin saja mungkin kawan, waktunya sudah 9:30, insya Allah. Boleh minta akun medsos speaker? Oke, boleh. Di @ambarinadf. Boleh ya. Alhamdulillah, amin. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan atau yang kurang sesuai. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa menjadi jariah kebaikan untuk kita semua, bermanfaat. Kalau ada kebaikan dari pahala yang saya sampaikan hari ini, ya Allah, mudah-mudahan sampai kepada kedua orang tua saya. Terima kasih Kayawan, cukup dari saya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Bunda Ambar ya, Masya Allah, malam ini kita dapat banyak sajian hikmah, ilmu yang luar biasa, barakallah ya. Dan pendekatan yang digunakan adalah terkait dengan bagaimana kita memulihkan luka dan juga trauma kita di masa kecil dulu, itu dari tinjauan neuroscience ya.
segala sesuatu yang mempelajari tentang tadi ya, dibahas tentang otak gitu ya, karena memang yang membedakan kita manusia dengan makhluk yang lain adalah Allah kasih kita akal, dan akal itu ada di sini gitu ya. Dan termasuk otak itulah yang membentuk gitu ya sebagian besar pemikiran, dan juga bahkan itu mempengaruhi tentang apapun dalam kehidupan ini. Makanya guru-guru kan sering bilang, hati-hati dengan pikiranmu, karena apa yang di pikiranmu akan mempengaruhi apa yang engkau katakan. Hati-hati dengan apa yang engkau katakan akan mempengaruhi perbuatan. Perbuatan nanti akan jadi sikap ya, kemudian dia akan jadi habit, kemudian dia akan bisa menjadi sebuah nasib gitu ya. Jadi apa-apa yang ada di pikiran kita itu akan membentuk nasib kita gitu. Insyaallah tabarakallah dahsyat, penuh berkah. Gimana ya Bunda, boleh respon di kolom chat yang ada, kasih satu kata atau satu kalimat untuk mewakili apa yang kita dapatkan malam ini dong, sebagai sebagai doa, sebagai ucapan syukur terima kasih kepada Bunda Ambar ya, yang malam ini tentu menemani kita, mengingatkan kita kembali gitu ya, bahwa kita belajar tentang luka gitu ya, luka yang ada di kita, bagaimana kita juga untuk berdamai dan menyembuhkannya, kira-kira seperti itu. Dan bagaimana jikalau itu terjadi di anak-anak kita gitu ya. Ada beberapa tadi, ada healingnya, dan ada yang paling dahsyat ketika di akhir itu Bunda Ambar tutup bahwa tidak ada penyembuh yang paling paripurna, yang paling dahsyat kecuali apa? Ibadah, ketaatan. Ini yang paling luar biasa gitu ya. Oh, banyak yang bilang lanjut lagi minggu depan Kak Yawan. Nah, insya Allah nanti kita kasih info menarik gitu ya. Jadi insya Allah Bunda Anbar dan juga bunda-bunda yang lain ya gitu ya, di spiritual motherhood itu ada kelasnya ya Bun ya. Itu kelasnya di daerah-daerah offline gitu ya. Kemudian ada juga online ya. Jadi di daerah-daerah kita semuanya nanti kalau ada kelasnya nanti pastikan ikut gitu ya. Bagaimana agar kita bisa menjadi orang tua yang itu bisa saya punya ini sih, ada pepatah Arab yang mengatakan nggak mungkin kita membagi kalau kita nggak punya gitu. Jadi bagaimana mungkin kita membagi bahagia kalau kita nggak bahagia. Nah jadi kalau kita jadi orang tua, jadi ibu, bagaimana mungkin anak kita bahagia kalau kita nggak bahagia dulu gitu kan. Yes. Nah banyak itu yang ini kalau bahasanya itu bertanya, kok anak saya kok gini. Nah jangan sampai mereka lupakan, jangan sampai mereka belum bahagia lebih dulu. Dan di spiritual motherhood ini adalah menjadikan bagaimana agar para bunda itu dia bahagia dulu, dia mindful, khusyuk dengan perannya, dan luar biasa. Dan ini sangat jarang dibahas Bunda. Bahkan di kelas parent itu Anda menyampaikan bahwa ada miracle of parent, being a parent gitu ya. Memang jadi orang tua itu kayaknya kok bebannya berat banget dunia akhirat gitu ya. Tapi ketahui satu hal, bahwa menjadi orang tua itu adalah jalan juga paling cepat kita untuk mendapatkan ridho dan cintanya Allah gitu ya. Masya Allah, kalau kita dapat pahala jariahnya antar generasi, begitu juga kalau kita mengalirkan satu kesalahan, dia dosanya antar generasi. Namun insya Allah ini banyak kebaikan-kebaikan yang kita bisa dapatkan. Barakallah. Masya Allah, makasih banyak Bun. Dan saya dapat info ya, insya Allah pekan ini ada kelas offline-nya juga ya, tim dari spiritual motherhood. Di mana aja Bun? Pekan ini insya Allah ada di Bandung sama Kerinci Kayawan. Masya Allah, di Bandung. Ya, insya Allah sama Kuningan kalau jadi. Oh, Masya Allah. Jadi yang di Bandung juga bisa merapat offline ya Bun ya? Offline. Oke. Offline. Jadi sama yang di Kerinci. Yang di sekitar Bandung ya, Jawa Barat dan sekitarnya, monggo silakan merapat, itu ada kelasnya. Dan juga di Kerinci ya, Sungai Penuh Kerinci ya. Ini ada Bu Dr. Nur Ruslia ya. Bunda Nur, sehat selalu Bunda Nur Ruslia. Insya Allah ya, mudah-mudahan berkah nih. Recommended banget para bunda. Pastikan ikut, yang para ayah yang hadir pastikan bundanya juga ikut gitu ya. Ajak istrinya. Ajak istrinya gitu ya untuk ikut bareng-bareng. Masya Allah. Dahsyat berkah nih kita kalau bicara tentang pengasuhan. Dan kalau kita punya ilmunya, jadi ini ya, jadi punya satu hal aneh, jadi baru paham Bun gitu ya, bahwa kenapa dari dulu itu
Allah dan Nabi itu selalu meminta kita mengilmui amal, gitu ya. Karena setelah kita dengar malam ini, ketika kita bisa ilmui sebuah amal, maka dia akan terasa ringan, tidak akan jadi beban. Kalau bahasanya juga bahkan ada mental block atau ada apa ya, yang menjadi tameng dalam pikiran dan setiap tindakan kita sebagai orang tua itu jadi tuntas gitu kan. Kalau selama ini kita kok mudah apa ya marah ke anak, responnya seperti apa gitu, setelah dengerin kan ternyata enggak, jangan apa ya, jangan mudah untuk marahin anak, karena itu akan menimbulkan trauma. Kalau bahasanya tadi ya, ilmu neuroscience-nya tadi itu ada apa ya, ada apa tadi, listrik gitu ya, itu dia menimbulkan apa, tegangannya itu kuat ketika dia dapat sesuatu teriakan gitu ya, ada sesuatu yang mengagetkan, ada sesuatu energi negatif yang dia dengar, langsung itu bahaya banget gitu ya. Masya Allah, berkah community yang hadir gitu ya. Baik, kita kepengen sebenarnya buka sesi tanya jawab, namun qadarullah waktu ini sudah sangat tidak memungkinkan ya. Waktu Indonesia bagian tengah aja nih udah mau pukul 11 malam, yang Indonesia Timur udah 12 malam, yang di Indonesia bagian barat ini udah mau pukul 10 malam. Namun semuanya kita syukuri, alhamdulillah banyak yang Allah takdirkan lewat wasilah guru kita Bunda Ambar ya. Mudah-mudahan semua yang disampaikan ini jadi suatu kebaikan jariah, dan juga insyaAllah untuk Bunda Ambar sekeluarga juga Allah jadikan keluarganya keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dijadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh dan juga soleha, panjang umurnya, panjang umur amal solehnya, dan umur dakwanya untuk terus menemani ayah bunda gitu ya di seluruh Indonesia dimanapun berada, agar menjadi orang tua yang bisa mengilmui perannya sehingga peran itu bisa melahirkan banyak keberkahan. Izin juga menyampaikan informasi bahwa besok pagi kita ada teras talk show gitu ya. Insyaallah besok pagi kita ada teras talk show, pastikan semuanya juga hadir. Bersama siapa? Insyaallah besok pagi ada teras talk show bersama guru kita semuanya, Ustadz Sony Abikim dan Coach Darmawan Aji ya. Kita akan membahas satu tema tentang berdamai dengan masalah ya. Ternyata masalah itu bisa diajak berdamai seperti apa besok gitu ya. Nanti besok belum malam ini gitu ya. Baik, alhamdulillah, mudah-mudahan Bunda Ambar bisa sering-sering ya nyapa kita di teras nih. Atau nanti saya itu Bun ada ngopas, ngobrolin pengasuhan itu rutin setiap pekan kita bareng ayah bunda, kita ada ya ngobrol-ngobrol terkait dengan puasa. Mudah-mudahan Bunda Ambar nanti ada waktunya kita undang-undang juga. Kita undang untuk bisa sharing-sharing di sana ya, bareng ayah bunda yang luar biasa. Insyaallah. Siap Bun, mungkin ada closing statement, monggo kita persilakan sebelum kita tutup. Ya, untuk closing statement, ketika kita menyadari ada sesuatu yang tidak baik-baik saja dengan diri kita, jangan pura-pura nggak tahu. Ya, jangan pura-pura nggak tahu, tapi memang kita perlu untuk memberanikan diri menghadapi luka itu. Kita perlu hadapi, kita perlu tuntaskan, kita perlu pulihkan. Karena kalau hati kita luka, yang akan kita berikan ke sekitar kita ya luka. Jadi semakin kita menyimpan luka, ya itu juga yang akan kita berikan kepada keluarga kita, anak-anak kita. Terus kita akan melukai. Tapi kalau kita sudah sadar, kita sedang tidak baik-baik saja, kita mulai sadari bahwa kita ini hamba, kita akan segera pulih dan kita akan diberikan kebahagiaan oleh Allah. Kalau hati kita sudah bahagia, maka kalau hati kita sudah penuh kebahagiaan, maka yang disebarkan untuk anak-anak kita juga kebahagiaan insya Allah. Jadi yuk kita pulih bareng, kita pulih bareng agar kita menciptakan generasi yang sehat, generasi yang unggul, generasi yang insya Allah juga Allah hujamkan ketenangan dalam diri kita dan anak-anak kita insya Allah. Itu aja mungkin karyawan dari saya. Terima kasih. Masya Allah, dahsyat gitu ya. Jangan coba untuk selalu menganggap bahwa kita tidak ada luka dikala ada luka gitu ya. Jadi awal kesembuhan itu adalah mengakui bahwa kita ada luka dan berani menghadapinya, dan insya Allah
berikhtiar untuk coba membasuhnya, berikhtiar untuk coba mengobatinya. Ya sekalipun dia tidak kembali seperti awal gitu ya, tapi minimal ketika kesembuhan itu dia mungkin ada bekasnya tapi tidak akan terasa sakit. Gitu ya. Itu bedanya kalau kita mau mengakui dan mengobatinya. Memang pernah ada bekasnya tapi insya Allah tidak lagi terasa sakit. Begitupun segala sesuatu di masa lalu bisa jadi tidak akan kita lupakan gitu ya, tidak akan bisa kita hapus, tapi ketika kita ingat tidak ada lagi rasa sebagaimana trauma yang timbul gitu kalau bahasanya. Ya tadi ya, memaafkan ataupun melupakan masa lalu itu, atau memaafkan itu dan menerima masa lalu itu bisa jadi tidak membuat kita lupa semuanya, tapi ketika kita mau berdamai, kita mau memperbaikinya, insya Allah akan mengubah masa depan. Itu yang paling penting ya. Barakallah Bunda Ambar yang Masya Allah, saya pengen ngobrol-ngobrol terus nih, kita kayaknya malam ini yang sudah membatasi. Saya recommended banget pokoknya kalau ada kelasnya Spiritual Motherhood bareng Bunda Ambar dan bunda-bunda lainnya ya, ada Bunda Anik juga yang Hera, ada Bunda Lia dan bunda-bunda kita yang lainnya, luar biasa banget, spesial menemani para bunda agar bisa menjadi madrasah yang menenangkan di setiap keluarganya, madrasah yang meneduhkan, madrasah yang membahagiakan di setiap rumah-rumahnya. Dan yang itulah keluarga dan pengasuhan itu akan membangun peradaban kalau diberikan kepada al-ummah al-madrasatul ula ya, bahwa setiap ibu itu adalah madrasah bagi anak-anaknya. Insya Allah saya recommended banget, ayo para bunda, mumpung Allah masih kasih umur, Allah kasih kita kesempatan, kejar ilmunya, kejar pemahamannya, kejar insya Allah hidayahnya, dimanapun insya Allah dengan itu Allah meridhoi setiap ikhtiar kita. Barakallah. Dan untuk melengkapi pertemuan kita malam ini, mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak yang sudah pada hadir, mudah-mudahan setiap kehadirannya beroleh kebaikan di sisi Allah. Kami tim mengucapkan syukur lahir, mohon maaf lahir batin. Bunda Ambar, terima kasih banyak sekali lagi. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan kasiran Kayawan. Jazakillah khairan kasiran. Terima kasih semuanya. Khair. Kasiran. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum. Sampai-sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Kita hitung dalam 5 hitungan ya. 5. Baik, sampai jumpa kembali, kita tutup ya. Assalamualaikum.